Nah saudara, bulan ini kita mengambil tema serve not to be served. Melayani tidak untuk dilayani. Dan tema ini juga menjadi salah satu DNA dari gereja kita. Melayani bukan untuk dilayani. Banyak orang berpikir bahwa melayani Tuhan harus sekolah Alkitab dulu. Melayani Tuhan hanyalah bagian mereka yang punya talenta. Melayani Tuhan hanyalah bagian dari mereka yang terpanggil untuk melayani. Saya tanya-tanya, kamu cita-citanya apa? Dokter. Wah, anak saya tadi malam juga tanya-tanya, Ricci mau jadi dokter kata. Tidak jadi pendeta, tidak mau jadi dokter. Saya tanya lagi, jadi apa? Guru. Wah, kerja di NASA. Wah, anak-anak next gen sekarang kerja di NASA. Tidak pernah saya tanya, mau cita-cita jadi apa? Yang tidak pernah dorong bilang, mau jadi pelayan. Tidak ada ya, tidak pernah dengar ya. Jadi apa? Jadi pelayan. Tidak pernah dengar. Tapi saudara, melayani bukan sesuatu yang rendah, tetapi melayani merupakan contoh atau teladan yang Yesus sendiri berikan kepada kita. Yesus datang ke dunia ini, salah satu tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyatakan kerajaan Allah hadir di bumi ini. Karena itu Yesus datang dan membawa nilai-nilai kerajaan Allah untuk datang ke dunia ini. Untuk ditunjukkan bahwa cara hidup kerajaan Allah adalah seperti ini. Itu salah satu tujuan Yesus ada, untuk menyatakan kerajaan Allah hadir di bumi ini. Dan firman Tuhan berkata di dalam Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kita melihat melayani bukan sekedar slogan saja. Karena kalau kita lihat banyak tempat-tempat atau usaha-usaha atau toko-toko, perusahaan-perusahaan besar menggunakan slogan melayani. Ada orang yang berkata, kami siap melayani Anda. Kami ada untuk melayani Anda. Melayani dengan setulus hati, ya. Ready to serve. Tetapi melayani bukan sekedar slogan, tetapi melayani merupakan cara hidup kerajaan Allah. Kalau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah, kita tidak bisa tanpa melayani. Karena Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan Yesus membawa nilai-nilai kerajaan Allah untuk ditunjukkan kepada dunia. Melayani bukan untuk dilayani. Jadi kalau kita mau ke surga, mau ke hidup dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, maka kita harus belajar untuk melayani. Karena itu cara Yesus, cara hidup di dalam kerajaan surga. Dan kalau ada cara terbaik saudara untuk bisa berhasil, untuk bisa naik jabatan, dipromosikan, untuk diberkati, salah satu cara terbaik yang saudara bisa pakai adalah dengan melayani. Kalau bahasa bisnis atau bahasa marketing atau bahasa di luar sana, di gereja juga dipakai, kita pakai bahasa kerennya adalah membantu kepentingan orang lain. Karena memang melayani bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Dan ini dipakai oleh dunia sehingga mereka bisa diangkat, dipromosikan dan naik jabatan. Dan mereka juga mendapatkan berkat, mendapatkan salary yang tinggi. Kenapa? Karena membantu kepentingan orang lain. Melayani.
Firman Tuhan berkata, Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Cara hidup dalam kerajaan sorga itu berbeda. Kalau bagi dunia, melayani hanya bagi mereka yang rendahan. Iya kan? Kalau saudara masuk toko, saudara dilayani, dalam hati saudara siapa yang lebih tinggi? Yang melayani atau yang dilayani? Tentu yang dilayani, yang menerima pelayanan. Mana lebih tinggi? Kalau saudara ke rumah makan restoran, pelayan atau saudara yang duduk makan dan kemudian order, pesan makanan? Bagi banyak orang tentu yang duduk makan, yang punya posisi yang lebih tinggi, yang lebih terhormat. Tetapi bagi Tuhan, bagi Allah Bapa, tempat terhormat, kalau saudara mau dihormati oleh Bapa di sorga, salah satu cara supaya kita bisa mendapatkan penghormatan dari Bapa di sorga, caranya adalah dengan melayani Tuhan. Tidak bisa lain. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayo kita semangat melayani Tuhan. Bilang teman kiri kananmu, semangat melayani Tuhan. Nah saudara, banyak orang enggan melayani Tuhan bukan karena mereka tidak mau sebenarnya, atau bukan karena mereka benar-benar tidak mau melayani Tuhan, tetapi kadang mereka tidak bisa melayani Tuhan karena mereka tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan. Pastor, khotbah saya tidak bisa, main musik apalagi saya tidak bisa. Tetapi di dalam kerajaan sorga, segala sesuatu, semua bagian orang, semua orang percaya itu pasti diberikan talenta, diberikan kapasitas, minimal satu kapasitas untuk bisa melayani Tuhan. Saya cuma bisa antar oto, pastor. Tetapi saudara tahu bahwa salah satu kebutuhan terbesar masyarakat kota saat ini adalah kebutuhan akan transportasi. Masalah kota salah satunya adalah transportasi. Dan kalau saudara driver, saudara lagi memecahkan masalah gereja ini salah satunya. Saudara bisa memberi diri untuk pastor. Kalau ada jemputan untuk jemaat, saya siap pastor. Saya memang tidak tahu berkhotbah, tetapi saya pinter bawa mobil. 10 menit malendeng datang ke gereja, siap pastor. Siapa 15 menit macet di ring road. Tapi melayani bukan soal Anda punya talenta atau tidak, Anda lebih hebat dari orang lain atau tidak. Tetapi melayani Tuhan adalah soal pemberian diri kita. Apakah kita benar-benar mau melayani Tuhan atau enggan melayani Tuhan? Saya berdoa supaya ketika firman Tuhan ini disampaikan, kita akan terbuka hati dan mulai memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka
dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi seminggu sebelum Yesus disalibkan. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus akan masuk ke Yerusalem. Memasuki Yerusalem, dan di Yerusalem dia akan disiksa, dianiaya, dan kemudian dia akan mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Peristiwa ini adalah peristiwa seminggu sesaat sebelum Yesus disalibkan. Dan seminggu di saat Yesus mau disalibkan adalah saat-saat terkritis dalam hidupmu. Kalau saudara kan sekarang kita banyak dengar peristiwa di mana orang akan dihukum mati, ya, disuntik mati, ditembak mati. Dan gimana kalau saudara tahu bahwa seminggu lagi saudara akan dihukum mati, saudara akan mati? Tidak akan bisa kita bayangkan karena kita nggak tahu seminggu kita akan mati apa belum. Tetapi Yesus tahu bahwa seminggu lagi dia akan mati. Dan peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat penting, peristiwa di mana Yesus sedang bergumul. Yesus sedang mengalami pergumulan, mengalami saat-saat yang kritis di dalam hidupnya. Dan di saat-saat kritis di dalam hidup Yesus, Alkitab mencatat sebuah peristiwa yang penting, di mana Yesus meminta murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai betina yang muda. Dan waktu Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil seekor keledai betina yang muda, Yesus berkata dengan pesan, jikalau ada orang yang berkata kepadamu, mau apa engkau dengan keledai itu? Katakan kepada mereka, Yesus memerlukannya. Tuhan membutuhkannya. Tuhan memerlukannya. Menarik saudara, kalau saudara cari di dalam Alkitab, saudara akan menemukan ini peristiwa yang penting, di mana Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus yang berkuasa, itu memerlukan seekor keledai. Dan Yesus saat itu mau masuk ke Yerusalem untuk menyatakan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi Yesus membutuhkan keledai. Kalau saudara jadi raja, saudara mau pilih mana? Kalau saya sih, kalau saya jadi raja, saya akan pilih kuda. Kuda dari Australia berwarna hitam. Nah, keren kelihatannya. Dan kalau saudara nonton film perang, raja-raja, kerajaan, saudara pasti akan menemukan bahwa raja-raja pasti akan mengendarai, menunggangi kuda yang cepat larinya dan kuda yang kuat, kuda yang gagah. Entah kuda hitam, entah kuda putih, yang pasti seekor kuda jantan yang hebat. Tetapi Yesus memilih keledai betina muda. Dan keledai betina muda yang belum pernah ditunggangi. Menarik. Dan saya percaya segala sesuatu yang Yesus lakukan, itu pasti Yesus mau memberikan pesan khusus kepada kita. Dan malam ini mari kita akan belajar bersama-sama apa sebenarnya yang Yesus mau sampaikan kepada kita berkaitan dengan kisah ini dan berkaitan dengan kebenaran untuk melayani Tuhan. Mari kita lihat saudara. Pelajaran yang pertama, keledai adalah hewan yang memiliki tugas khusus sebagai pembawa beban.
Tugas khusus keledai itu membawa beban. Kadang beban yang dibawa sangat banyak sehingga menutupi hampir seluruh bagian tubuh keledai. Bahkan sampai di lehernya, sehingga membuat dia tidak bisa melihat ke depan lagi. Karena saking beratnya beban yang dia pikul. Mari kita lihat keledai betina. Saudara jarang menjumpai keledai di Sulawesi Utara ya. Tetapi ini keledai seperti kuda tetapi lebih kecil dari kuda. Ini keledai dan lihat bebannya. Apakah masih bisa ditambah? Masih bisa, saudara. Dan memang tugas khusus keledai adalah untuk membawa beban secara khusus. Dan Tuhan memberikan teladan kepada kita bagaimana keledai yang kemudian dipilih oleh Tuhan untuk ditunggangi ketika dia akan memasuki Yerusalem. Di dalam pelayanan ini, saudara, pelayanan kita itu berarti kesediaan kita untuk mengambil tanggung jawab memikul beban pelayanan. Di dalam sebuah gereja, beban pelayanan tidak bisa dipikul oleh 2 atau 3 orang saja. Tidak bisa, saudara. Beban pelayanan harus dipikul oleh seluruh anggota keluarga kerajaan Allah. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, kita menyerahkan hidup kita untuk percaya kepada Kristus, kita beralih dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dari status kita yang lama, sekarang kita beralih kepada status keluarga kerajaan Allah. Dan keluarga kerajaan Allah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memikul beban pelayanan. Waktu kita jadi keluarga, waktu saya memutuskan untuk berkeluarga, saya tidak bisa menolak tanggung jawab yang menyertai keputusan saya untuk masuk di dalam pernikahan. Keputusan saya untuk masuk ke dalam pernikahan itu juga disertai dengan tanggung jawab saya untuk melakukan apa yang menjadi beban di dalam keluarga. Saya tidak bisa berkata kepada istri saya, "You saja yang kerja ya, saya mau tidur-tidur." Tidak bisa, saudara. Istri saya tidak bisa berkata kepada saya, "You saja yang urus anak-anak ya, urus keluarga, urus rumah. You yang membersihkan rumah setiap hari, you yang masak setiap hari, dan saya tidur-tidur saja." Tidak bisa, saudara. Keluarganya akan berantakan. Tetapi ketika suami istri mengambil tanggung jawab bersama beserta dengan seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak kita, maka keluarga itu akan semakin kuat. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus, maka kita punya tanggung jawab yang sama untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun pekerjaan Tuhan. Melalui apa? Melalui kesediaan kita untuk memikul beban pelayanan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dan gereja yang diimpikan oleh Tuhan bukan gereja yang semuanya bergantung di pelayanan. Seberapa kuat saya kalau saya bisa turun tim multimedia? Bisa ya? Seberapa kuat saya bisa menahan tempat tisu ini? Mari kita ilustrasikan, ini gereja dan kemudian saya pendetanya. You pastor, you yang pelayanan saja ya. Datanglah Bapak Jun. Dulu cuma aja panggil Jun. Sekarang mesti panggil Bapak, sok kaweng. Supaya juga yang cewek-cewek di sini tahu, oh so om kotek dia, kira masih cowok. Ada istrinya di sini. Jun datang dan bilang, "Pastor, saya mau naik rumah baru, keluarga baru tuh, mau naik rumah baru." Datang gua pastor yang berdoa. Kalau pastor bukan pastor yang berdoa, aduh DP doa ndak abdol. Mari Jun taruh tanganmu di atas. Datang juga Lita.
Pastor, selama ini kita di gereja lama, kita pendeta yang berdoakan kalau kita jahut. Datang juga Lita. Ini baru 2 saudara yang ada bagantong di gereja, dan tangan saya lumayan. Bagaimana kalau seluruh anggota gereja mengharapkan pelayanan dari pendetanya saja? Pastor, datang. Kenapa? Ada syukuran apa? Kita pe anjing biasa aja beranak 6, sekarang 7 pastor. Puji Tuhan. Nanti itu 1 tak kasih pastor. Tetapi gereja ini, pertanyaannya begini, apakah ini yang gereja yang diimpikan oleh Tuhan atau bukan? Tetapi saya percaya gereja yang diimpikan Tuhan itu dibangun oleh kesediaan seluruh anggota tubuh Kristus untuk bersama-sama mengambil beban tanggung jawab pelayanan, untuk bersama-sama mengangkat tubuh Kristus, saling mengangkat satu dengan yang lain. Kalau semua pelayanan diangkat bersama-sama, maka pelayanan ini akan terangkat dengan sendirinya. Tidak perlu berdoa, Tuhan tolonglah supaya gereja kami bisa bertumbuh. Tidak perlu berdoa demikian, karena memang pertumbuhan diberikan oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara bersedia mengambil tanggung jawab untuk melayani Tuhan, maka gereja kita akan diangkat oleh Tuhan. Dan saya percaya gereja seperti itulah yang menjadi gereja impiannya Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Kesediaan kita untuk memikul beban pelayanan itu merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Harus ada orang yang siap memikul beban untuk berkhotbah. Harus ada saudara. Tidak semua orang bisa berkhotbah, tetapi harus ada orang yang bersedia untuk merelakan waktunya untuk belajar firman Tuhan, untuk menggali isi Alkitab, untuk berdoa kepada Tuhan, meminta hatinya Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Harus ada orang yang bersedia memikul tanggung jawab untuk berkhotbah. Tetapi harus ada orang yang bersedia memikul tanggung jawab untuk bermain musik, untuk memimpin pujian. Mereka harus berusaha mendengarkan lagu, mengikuti hatinya Tuhan, mengangkat pujian mereka kepada Tuhan. Harus ada orang yang bersedia memikul tanggung jawab itu. Harus ada orang yang bersedia memikul tanggung jawab untuk berdoa. Pastor, saya tidak punya waktu ke gereja, saya tidak punya talenta apapun. Tetapi engkau punya waktu untuk berdoa, engkau pikul tanggung jawab untuk berdoa. Pastor, saya tidak bisa memberikan apa-apa di gereja, tetapi engkau bisa melayani Tuhan dengan pekerjaan yang lain. Engkau bisa menerima tamu, engkau bisa menjadi usher di depan, engkau mungkin bisa mengatur parkiran di depan, engkau mungkin bisa mengatur kursi-kursi di depan. Kursi ini enggak teratur dengan sendirinya, dia enggak datang, kursi cing. Tidak bisa begitu saudara. Harus ada orang yang menggerakkan kursi ini untuk datang dan teratur, rapi. Ada orang yang akan duduk di situ. Harus ada orang yang memikul beban untuk memberitakan Injil di luar sana. Harus ada orang yang memikul beban untuk menyediakan waktunya untuk menggembalakan umat yang lebih kecil, untuk memimpin connect group, untuk melayani, memikul beban. Memang mereka memikul beban. Kamera yang selalu, Messi boleh Jo, boleh pastor, dia tangan sebagai tahan, karena kameranya berat. Harus ada orang yang memikul beban untuk menyediakan, merelakan uang hasil pekerjaannya untuk pekerjaan Tuhan. Harus ada saudara. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pastor, kenapa pastor di MCM selalu kasih snack? Tidak baik itu pastor. Saya bilang, di mana tidak baiknya? Nanti motivasinya jadi salah. Nanti anak-anak yang datang hanya mau cari-cari snack. Saya bilang sama mereka, no. Itu bukan motivasi utama. Saya jelaskan kepada mereka, kenapa kita memberikan snack kepada anak-anak. Kalau boleh lebih bagus, lebih banyak. Karena begini saudara, pelayanan pekerjaan Tuhan itu mempertemukan antara yang belum percaya kepada Kristus dengan Kristus. Dan untuk mempertemukan antara orang yang belum percaya kepada Kristus harus ada jembatan.
Tidak mungkin anak saudara itu datang orang baru dan bilang, ikut dia. Orang yang tidak kita kenal. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal Kristus itu langsung datang kepada Kristus. Tidak bisa demikian. Harus ada jembatan yang kita gunakan untuk membangun hubungan antara yang belum percaya kepada Kristus. Dan salah satu jembatan penghubungnya adalah snack. Snack, jemputan, supaya orang bisa datang kepada Kristus. Dan beli bensin, BBM, dan kemudian membeli snack untuk anak-anak itu tidak apa pakai daun lemon. Atau tidak apa pakai puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Tidak bisa begitu saudara. Kecuali tokonya, toko jemaat. Tapi tidak bisa begitu juga. Perlu ada orang yang merelakan uangnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Harus ada orang demikian. Harus ada orang yang memikirkan bagaimana supaya keuangan gereja kita menjadi teratur dan baik. Harus ada. Harus ada orang yang memikirkan bagaimana supaya jemaat Tuhan ini bisa datang ke gereja ini dengan nyaman. Harus ada. Harus ada orang yang menyediakan waktu untuk melihat, aduh pastor, so rusak ini AC. Kita juga beli akang AC. Harus ada saudara. Karena pekerjaan pelayanan tidak bisa dilakukan 2-3 orang. Harus seluruh anggota keluarga kerajaan Allah itu bersama-sama bergandengan tangan. Supaya pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan itu bisa terangkat. Harus ada orang yang mengambil tanggung jawab, yang bersedia memikul tanggung jawab pelayanan. Apakah saudara bersedia? Saudara jawab sendiri. Saya percaya saya bersedia. Itu pelajaran pertama saudara. Setiap kita harus bersedia mengambil tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Harus saudara. Kalau saudara tidak punya talenta apa-apa, hubungi kami, dan saudara mau melayani Tuhan, hubungi kami. Kami akan bersedia dengan senang hati untuk menolong saudara melihat potensi hidup saudara. Pelajaran yang kedua, Yesus tidak bisa memakai kita kalau kita masih terikat. Yesus tidak bisa memakai kita jika kita masih terikat. Matius pasal 21 ayatnya yang kedua. Matius 21 ayat yang kedua berkata, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Tuhan tidak bisa memakai kita jikalau kita masih terikat. Kita harus bersedia datang kepada Tuhan dan melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan supaya Tuhan bisa memakai hidup kita. Kalau kita masih terikat, maka cara pandang kita, pola pikir kita itu cuma terputar-putar di situ saja. Keledai yang terikat, dia hanya akan jalan ke kiri atau jalan ke kanan, berputar ke kiri atau berputar ke kanan. Mungkin ini lagunya, putar ke kiri, putar ke kanan, gitu ya. Ke kiri dia lihat, ya becek. Ke kanan dia lihat, iya ada kotoran saya. Balik lagi dia, iya becek lagi, iya kotoran saya lagi. Keledai itu tidak akan bisa melihat sesuatu yang besar jikalau dia masih terikat. Ikatan-ikatan itu mungkin ikatan masa lalu kita, ikatan rendah diri kita, ikatan rasa malu kita, ikatan dosa kita di masa lalu, ikatan ketidakberanian kita, ikatan sakit hati kita kepada pendeta, mungkin kepada pekerjaan Tuhan, sehingga kita berkata, ya pendeta tuh pelayanan, kita enggak. Ikatan itu akan membuat kita terputar-putar di masalah yang sama. Tetapi ketika kita melepaskan diri
ketika murid-murid Yesus melepaskan si keledai ini, maka keledai ini bisa berjalan dengan pemandangan yang berbeda. Ketika keledai dilepaskan dan keledai bersedia memikul tanggung jawab tugas pelayanan, maka ketika dia berjalan, waktu saya terikat, saya berjalan di becek dan kotoran. Tetapi sekarang saya berjalan di hamparan pakaian. Saya berjalan di daun-daunan yang dihamparkan di jalan. Ketika saya berjalan, saya lihat, so gak ada becek lagi. Ketika saya berjalan, saya lihat, wow, amazing. Saya belum pernah berjalan di hamparan pakaian, tetapi sekarang saya berjalan di hamparan pakaian. Wow, luar biasa. Dan ketika dia berjalan, sedang Yesus ada di atas pundaknya, orang-orang yang berjalan di depan itu kemudian bersorak berkata, Hosana bagi anak Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Waktu terikat, dia tidak pernah mendengar pujian. Tetapi ketika dia terlepas dan melayani Tuhan, dia mulai mendengar pujian yang terdengar bukan hanya orang-orang yang di belakang, semua orang banyak juga yang mengikuti dari belakang berkata, Hosana bagi anak Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita tidak akan pernah mendengar pujian dari orang lain yang memuji Tuhan karena hidup kita tanpa kita melepaskan diri dan kemudian kita melayani Tuhan. Tidak akan pernah. Kalau saudara tidak melepaskan diri dan kemudian melayani Tuhan, kita tidak akan pernah dengar orang berkata, puji Tuhan luar biasa, terpujilah Tuhan karena ada orang yang seperti engkau yang melayani Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih karena engkau saya diselamatkan. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan yang kau berikan. Puji Tuhan, terima kasih buat sambutannya yang hangat. Puji Tuhan, terima kasih buat kursi yang sudah disiapkan dan ruangan yang sejuk, yang nyaman untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, saudara tidak akan pernah mendengar pujian yang orang lain sampaikan kepada engkau tanpa engkau terlepas dan melayani Tuhan. Apapun ikatan kita, rendah hati, rasa malu, sakit hati terhadap pelayan-pelayan yang lain mungkin. Dulu saya pernah melayani Tuhan, tetapi kemudian saya sakit hati dengan satu teman pelayanan saya. Mungkin pacar saya diambil sama dia. Lupakan yang lain. Layani saja Tuhan. Jangan pernah takut. Melayani Tuhan bukan soal Anda punya kemampuan seperti apa, tetapi soal kesediaan kita untuk memberi diri kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Jangan takut saudara. Apa yang mengikat engkau, lepaskan supaya engkau bisa berjalan di hamparan pakaian, berjalan di dedaunan yang hijau, tidak lagi berjalan di becek, lumpur dan kemudian kotoran. Engkau akan mendengar pujian yang disampaikan oleh orang lain dan memuliakan Bapa di sorga. Bukankah firman Tuhan berkata demikian? Biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pelajaran yang ketiga, beban yang dibawa oleh keledai, beban yang dibawa oleh keledai merupakan berkat terbesar bagi dunia ini. Beban yang dibawa oleh keledai merupakan berkat terbesar bagi dunia ini. Bagi dunia, beban sungguh tidak mengenakan, tidak enak. Tetapi ketika keledai ini memberikan dirinya untuk memikul beban di atas pundaknya, beban yang dia pikul itu merupakan berkat terbesar bagi seluruh dunia ini. Kita mungkin memberi diri kita untuk melayani Tuhan, memikul beban pelayanan, dan bahkan orang lain berkata, ya kasihan kamu melayani Tuhan, itu kamu cuma digunakan oleh pendeta-pendeta.
Ya, kamu memberi persembahan setia di rumah Tuhan, itu cuma pendeta mau jadi kaya kasihan. Ya, kasihan kamu sudah melayani Tuhan, tidak dapat pujian lagi. Kamu cuma pikul-pikul beban pelayanan, pendeta yang pangko-pangko kaki, terima dia berkat. Bagi dunia, pelayanan mungkin beban. Bagi keledai ini, Yesus itu beban. Tetapi ingat, beban bagi keledai itu merupakan keselamatan bagi seluruh dunia. Engkau mungkin berpikir bahwa bagian pelayananmu itu berat, bebannya berat. Tetapi engkau tidak pernah berpikir bahwa melalui beban yang engkau pikul, ada banyak orang yang kemudian datang kepada Yesus, memberi diri kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian Yesus menjadi berkat terbesar bagi hidupnya. Engkau mungkin memberi dari kekuranganmu. Pastor, sebenarnya kita uang tinggal ini, tapi karena pekerjaan Tuhan, saya siap membeli snack untuk anak-anak. Dan engkau tidak pernah berpikir bahwa melalui persembahanmu yang dipersembahkan kepada Tuhan, ada orang yang kemudian menikmati snack, datang kepada Yesus dan mengangkat tangan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Engkau tidak akan pernah berpikir bahwa beban pelayanan yang kau pikul itu akan membawa berkat bagi seluruh dunia, berkat bagi orang lain, berkat bagi orang lain. Keledai tidak pernah berpikir bahwa yang dia bawa itu berkat terbesar. Tetapi kalau kita mau stick kepada kebenaran firman Tuhan, peristiwa ini bukan sekedar peristiwa yang sembarangan. Jikalau tanpa keledai ini, Yesus tidak akan pernah disebut Tuhan. Oh, kok begitu Pastor Ramli? Benar saudara, di dalam Alkitab kebenaran tentang Yesus itu Tuhan harus 100% benar. Dan firman Tuhan mencatat bagian ini adalah nubuat tentang kedatangan Yesus. Nubuat yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang Kristus. Dia harus datang, lihatlah keselamatan yang datang. Dia mengendarai seekor keledai muda, keledai betina yang muda. Kalau nggak ada keledai, berarti nubuat Yesaya tidak digenapi. Dan satu nubuat yang tidak digenapi itu membuyarkan semua nubuat yang lain, semua kebenaran tentang Yesus. Tetapi karena ada nubuat ini, maka Yesus bisa masuk ke Yerusalem dan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi semua orang. Dan keselamatan itu boleh turun atas seluruh dunia. Coba bayangkan kalau keledainya menolak, Yesus kita nih mau. Coba kalau saudara menolak, Enan menolak, Pastor kita nih mau main keyboard. Memang orang akan berkata begini. Orang akan berkata, nanti ada orang lain yang main keyboard. Tetapi rencana Tuhan atas hidupmu tidak akan terpenuhi. Karena untuk memenuhi rencana Tuhan atas hidup Jun, harus Jun yang penuhi. Tidak bisa Rofi. Rencana Tuhan atas hidupku, Pastor Ramli, harus Pastor Ramli yang penuhi. Tidak bisa Iwan. Rencana Tuhan atas hidupmu untuk mengambil bagian di dalam pelayanan, harus engkau yang penuhi. Tidak bisa orang lain. Itulah kenapa kita diciptakan di dunia ini. Rencana Tuhan atas hidupmu harus engkau yang bersedia memikul tanggung jawabnya. Berjalan bersama Kristus sehingga engkau akan melihat orang lain diselamatkan karena pekerjaan pelayanan yang kau lakukan. Jangan anggap kecil pelayananmu. Jangan anggap enteng. Pastor kita cuma babysitter, kita pekerjaan. Tetapi di gereja engkau bisa berguna untuk tubuh Kristus. Engkau bisa datang setiap hari Sabtu dan tolong menjaga anak-anak. Apalagi anak-anak yang kecil. Pastor itu tidak dibekali dengan kemampuan untuk menjaga anak kecil. Tidak bisa saudara. Kami tidak pernah belajar salah satu mata kuliah bagaimana menjaga anak kecil.
Tidak ada saudara di sekolah teologi ya. Hanya ada pelatihan orang yang babysitter. Dan dia bisa menjaga anak-anak yang kecil untuk siap beribadah kepada Tuhan. Engkau mungkin tidak punya kemampuan apa-apa. Kita cuman pencuci piring di rumah makan, pastor. Apa kita pakai keahlian? Saudara, engkau bisa berguna bagi tubuh Kristus. Saudara turun sebentar dan saudara lihat ada banyak gelas kotor yang berserakan di depan. Saudara bisa mengumpulkannya dan mencucinya. Saudara bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan engkau tidak pernah berpikir bahwa kesediaanmu untuk memikul tanggung jawab itu akan menjadi berkat terbesar bagi orang lain.